Shalom teman-teman semuanya. Aku percaya kalian semua dalam keadaan baik, amin. Kita kembali lagi di ibadah Youth pada malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita menyanyikan satu lagu penyembahan, pertolonganmu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari teman-teman kita semua fokus. Kita mau datang kepada Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Hatiku tenang. Ku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku, pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Mari teman-teman kita sama-sama nyanyikan dari awal. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu.
bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, atas segala pertolongan-Mu selama sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur Engkau masih menyertai kami ya Tuhan sampai pada hari ini juga ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah Youth ini ya Tuhan. Engkau berkati teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Juga Engkau sentuh hati teman-teman kami yang tidak bisa ikut ya Tuhan, yang suka bolos Tuhan untuk ikut beribadah ya Tuhan kepada Engkau. Biar Engkau saja yang bukakan hati mereka ya Tuhan, biar mereka rindu kepada Engkau untuk memuji menyembah-Mu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu lebih lagi. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Masih semangat teman-teman? Amin. Kita menyanyikan lagi pujian Tinggi Namamu Dipuji. Teman-teman boleh tepuk tangan ya di rumah. Mari sama nyanyikan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama kalian, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, haleluya. Terima kasih. Teman-teman, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu buah penyembahan, Waktu Tuhan. Haleluya. Mari kita semua fokus, kita mau datang kepada Dia. Mari kita sama-sama nyanyikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba
Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Youth Immanuel dimanapun kalian berada, tetap semangat ya, sekalipun kita masih online, sekalipun kita masih mengikuti YouTube begitu kan, tetapi harus tetap semangat. Pesan kakak, setiap kali ibadah youth tetap kita mengikuti dari awal, pertengahan sampai akhir ya. Jangan kita cepetin YouTube-nya begitu kan, tetapi kita harus mengikuti dengan baik sehingga kita mendapat berkat yang luar biasa. Amin. Nah, pada malam ini tema yang akan kakak bicarakan adalah mengenai hati-hati tentang Injil palsu. Loh, maksudnya apa ya? Hati-hati dengan Injil palsu. Teman-teman, beberapa hari ini kita mendengar ya, ada demonstrasi di Indonesia. Dan kalau kita melihat, ternyata kebanyakan mereka yang melakukan demonstrasi, mereka tidak tahu ya, sebenarnya apa yang mereka sedang perjuangkan, begitu ya. Artinya mereka hanya termakan hoax kan begitu. Nah, itu hanya untuk beberapa waktu, begitu kan? Hanya untuk beberapa waktu. Pertanyaannya, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita tetap termakan hoax atau termakan dengan omongan-omongan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Oleh karena itu kita harus hati-hati dengan Injil palsu. Apa sih Kak maksudnya Injil palsu? Injil palsu artinya adalah Injil atau satu statement atau satu hal yang sepertinya bijak begitu ya. Sepertinya wah ini keren banget nih. Gitu kan, tapi sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa, setelah itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan untuk mendasari renungan kita pada malam ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami serahkan perenungan kami pada malam ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan sendiri yang menolong, menuntun setiap kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Baik teman-teman, sama-sama kita buka di dalam kitab Efesus, ya. Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat yang ke-15, ya. Efesus pasal yang keempat, ayat 13 sampai ayat 15. Kakak akan bacakan demikian firman Tuhan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak, nah ini yang harus kita perhatikan, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini adalah Injil palsu itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Jadi kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali hal-hal yang kita pikir itu bagus begitu ya. Contohnya, jika ada orang menyakiti kita, kita hanya terdiam. Kita akan simpan, tapi jangan sampai engkau menyakitiku lagi karena semuanya akan kubuka, misalnya begitu ya. Ternyata sepertinya bijak, tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada lagi yang berkata,
Jika engkau marah, luapkanlah amarahmu itu, misalnya begitu kan? Kemudian biar orang tahu siapa dirimu, biar mereka tidak bisa merendahkanmu, misalnya gitu. Wah, rasanya ketika kita baca itu, wah ini keren juga nih. Kalau papa mamaku marah-marahin aku akan marahin balik, misalnya. Belum tahu siapa aku, misalnya gitu kan. Kakak mau kasih tahu, itu salah. Oke? Itu adalah Injil yang palsu. Pertanyaannya, bagaimana kita membedakan antara Injil yang benar dengan Injil yang palsu? Nah, ini yang menjadi kuncinya, teman-teman. Ya, ini yang menjadi kuncinya. Kakak pernah nonton sebuah film dokumenter di National Geographic, ya. Jadi film ini adalah mengenai seseorang yang memiliki profesi yang cukup unik, ya. Apa itu profesinya? Dia adalah berprofesi sebagai perasa anggur, begitu ya. Atau dengan kata lain, perasa wine, gitu kan? Nah, perlu kita ketahui bersama, anggur atau wine itu kalau di Eropa itu sangat mahal, teman-teman. Apalagi kalau wine, kalau anggur yang sudah bertahun-tahun. Misalnya sudah lebih dari 50, bahkan 100 tahun. Ketika dicicipi itu rasanya sangat berbeda. Nah, kalau kita sebagai orang awam, kita akan minum kayaknya rasanya sama aja, gitu ya. Tetapi orang-orang yang berprofesi sebagai perasa wine ini, ya, mereka dapat membedakan. Bahkan anggur yang usianya hanya berbeda 1 tahun gitu ya, misalnya disuguhkan 2 jenis anggur, satu anggur berusia 50 tahun, satu anggur berusia 51 tahun misalnya, itu dia dapat membedakan, teman-teman. Karena sedemikian rupa dia melatih lidahnya, ya, dia melatih lidahnya untuk sangat-sangat sensitif terhadap hal-hal yang berbau seperti anggur, ya. Nah, jadi pada hari ini, teman-teman, bagaimana cara kita bisa membedakan Injil yang asli atau Injil yang benar dengan Injil yang palsu? Di sini kita melihat ayat yang ke-13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi caranya adalah mulai berkawan, mulai berteman, mulai membangun hubungan dengan Injil yang benar, ya. Ketika kita mulai membangun hubungan dengan Injil yang benar, caranya gimana, Kak? Baca Alkitab, teman-teman. Baca Alkitab. Ini Alkitab jangan digeletakin begitu ya. Apalagi zaman sekarang sudah ada di handphone. Alasannya baca Alkitab, tapi sebenarnya main game begitu kan. Baca Alkitabmu. Kak, baca Alkitab capek, Kak, banyak sekali bacaannya, banyak sekali tulisannya. Mulai dari kitab-kitab yang pendek, mulai dari Mazmur, mulai dari Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, seterusnya. Setelah itu kita belajar terus. Ketika engkau mulai bergaul dengan Alkitab, engkau akan mengerti mana Injil yang benar, mana hal yang sesuai dengan firman Tuhan, mana hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, bahkan mana hal yang seolah-olah sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kan begitu. Jadi kita dapat berhati-hati, teman-teman, dalam melangkah. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya, banyak sekali pengaruhnya. Kakak mau kasih tahu, kalau kita terlena dengan hal-hal yang ada di dunia ini, yang ditawarkan oleh dunia ini, kita tidak akan bisa mengenal apa itu Injil yang benar. Dan pada akhirnya kita akan terhanyut dengan apa yang dunia tawarkan, teman-teman. Ya, siapa yang di sini suka main? Sekarang ada satu game yang cukup terkenal ya, namanya Among Us. Oke, ada yang pernah main game Among Us? Ya. Kakak belum pernah main, tetapi ketika kakak baca reviewnya, jadi sebenarnya mereka harus memperbaiki kapal begitu ya. Memperbaiki kapal, tetapi yang jadi masalah, salah satu mereka adalah penyusup, ya kan? Atau imposter, ya. Nah, tujuannya imposter ini adalah mengecoh, kemudian membunuh masing-masing anggota, gitu kan? Tujuan imposter, begitu ya. Tetapi, yang jadi tantangannya adalah, kalau kita bukan imposter, kita sulit membedakan mana teman, mana lawan. Kan gitu kan? Bahkan kita pikir nih teman baik nih, kita mengerjakan ini, dia bantu mengerjakan ini. Wah, pasti dia bukan imposter misalnya. Tetapi pada akhirnya ternyata dia adalah imposternya. Iya kan? Nah, artinya kita butuh kejelian untuk kita bisa membedakan mana yang imposter, mana yang the real friends. Kan begitu, teman yang sejati.
Begitupun dalam Injil, kita harus bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar-benar itu sesuai dengan firman Tuhan, dan mana yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ke-14 di sini dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Artinya kita lagi tidak dibingungkan, oh kata ini kalau kita mencuri nggak apa-apa selama kita memberikan kepada orang miskin misalnya. Itu bagaimana? Kan kita mencuri dari orang kaya yang korupsi, tetapi kita hasil uangnya itu kita berikan ke orang miskin yang membutuhkan. Nggak apa-apa dong, itu kan untuk tujuan mulia. Firman Tuhan katakan, mencuri adalah berdosa. Apapun tujuannya, mencuri itu berdosa. Nah, seperti hal-hal yang seperti ini yang perlu kita harus ketahui, teman-teman. Oleh karena itu, kita wajib membaca firman Tuhan, sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya, kita menjalin hubungan yang begitu karib dengan firman Tuhan. Amin, teman-teman. Ayat yang ke-15 di situ dikatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Hari ini kakak mau kasih tahu, kalau engkau tidak menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau engkau tidak mulai melatih dirimu untuk membaca firman Tuhan, engkau akan terbawa oleh arus dunia. Mungkin saat ini engkau akan berpikir biasa-biasa saja. Oh, tidak apa-apa kok. Rasanya hidup saya fine-fine aja. Rasanya semua everything is okay. So why should I do reading Bible misalnya begitu kan? Tetapi kakak mau kasih tahu, hari-hari akan semakin sulit dan di situ kita membutuhkan satu pegangan yang teguh, yaitu firman Tuhan. Mari hari ini mulai latih dirimu untuk baca firman Tuhan. Ya, mulai latih dirimu untuk baca firman Tuhan. Kemajuan teknologi harusnya lebih memudahkan kita membangun hubungan dengan Tuhan, bukan malah menjauhkan kita dari Tuhan. Kak, aku bingung cara membaca firman Tuhan yang baik. Gimana, Kak? Cari di internet. Program membaca Alkitab setahun. Itu banyak, teman-teman. Kak, kalau renungan gimana, Kak? Aku kan nggak punya uang untuk beli renungan, Kak. Kemudian, aku juga nggak tahu mulainya dari mana, Kak. Buka internet. Renungan remaja Alkitab, misalnya. Itu banyak sekali, teman-teman. Ikuti dari situ. Tetapi yang terpenting bukan hanya membaca renungan, bukan hanya membaca artikel-artikel yang berbau tentang Kristen, tetapi yang lebih penting kita baca sumbernya, Alkitab. Ya. Jadi pada malam ini kakak mau kasih tahu bagaimana cara kita untuk membedakan Injil yang benar dan Injil yang palsu. Kita cukup mengenal Injil yang benar. Ketika kita mengenal Injil yang benar, kita akan tahu ciri-ciri Injil yang palsu. Tidak perlu kita belajar tentang Injil yang palsu. Karena kalau kita belajar Injil yang palsu, kita tidak memiliki keintiman dengan Injil yang benar. Kita pelajari Injil yang benar, firman Tuhan ini, dan kakak percaya di situ Tuhan yang akan memberikan hikmat. Amin, teman-teman. Mungkin ketika engkau memiliki pergumulan saat engkau disuruh memilih, ketika engkau mungkin lulus sekolah mau kuliah, engkau bingung, aku mau masuk mana, apa yang harus aku lakukan. Ketika engkau belajar berhubungan, memiliki hubungan yang intim untuk membaca firman Tuhan, di situ firman Tuhan, di situ Roh Kudus yang akan memberikan engkau hikmat. Amin, teman-teman. Ketika engkau harus memilih, apakah harus kuliah dulu atau kerja dulu atau bahkan merit dulu, begitu ya. Kita belajar kepada firman Tuhan yang menuntun kita. Intinya adalah kita harus menjalin hubungan pribadi, kita harus belajar membaca firman Tuhan hari lepas hari. Amin, teman-teman, sehingga kita bisa bertumbuh. Percaya sama kakak, pegang perkataan kakak. Ketika engkau mulai membangun hubunganmu dengan Tuhan di masa mudamu pada saat ini, mungkin teman-teman youth ada yang usianya baru 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun ya, atau mungkin sudah 17, 18, ketika engkau mulai membangun hidupmu dengan intim di dalam firman Tuhan dan penyembahan akan Tuhan. Pegang omongan kakak, masa depanmu itu pasti cerah. Masa depanmu itu pasti luar biasa. Masa depanmu bukanlah masa depan yang menyusahkan orang. Atau kakak mau bilang, masa depanmu bukanlah masa depan yang menjadi sampah. Tetapi ketika engkau belajar firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh, masa depanmu akan menjadi masa depan yang luar biasa.
Amin teman-teman, masa depan yang mempengaruhi banyak orang, masa depan yang berjalan kepada pengenapan firman Tuhan. Jadi pada malam ini mari sama-sama kita latih diri kita untuk baca firman Tuhan. Ya, dulu kita ada baca ayat ya di Youth ya, kakak senang sekali. Tapi beberapa waktu belakangan ini agak kendor nih. Ya, tetap yuk kita bangun lagi yuk, kita bangun lagi yuk. Ya, mungkin teman-teman punya catatan sendiri, it's okay. Ya, selama engkau mau membaca Alkitab. Amin. Katakan coba sama teman-teman, sama yang ada di rumah, mungkin ada kakak, ada adik, bilang, aku mau baca Alkitab, gitu ya. Aku mau komitmen baca Alkitab. Karena inilah satu-satunya kebenaran yang harus kita pegang. Amin, teman-teman. Mau komitmen baca Alkitab? Engkau berjanji bukan sama kakak, bukan sama pengurus youth, tapi engkau berjanji sama Tuhan sendiri. Ya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat setiap berkat dan anugerah-Mu. Engkau sungguh luar biasa. Berikan kami satu kerinduan, berikan kami satu hati yang benar-benar rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena dalam firman-Mu sendiri berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mereka seperti air yang ditanam di tepi aliran air. Artinya mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Biar kiranya kami menjadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu, kami mengikuti Injil yang benar. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, hamba-Mu berdoa dari tempat ini untuk setiap anak-anak youth dimanapun mereka berada, berkat anugerah-Mu tercurah bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, tetap semangat ya teman-teman ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok ada ibadah offline pukul 8 dan juga 10 pagi. Dan juga ada live di Facebook di GBI ICC. Dan juga minggu depan kita bertemu kembali di ibadah youth pada malam hari pukul 7:30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.